Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan spiritual Aba Anom Suryalaya, Tasikmalaya. Tokoh wali ini lebih dikenal dengan nama Aba Anom. Dalam bahasa Sunda, Aba Anom berarti Kiai Muda. Nama aslinya ialah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ia lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1915 di Kampung Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia adalah putra dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Abah Sepuh pendiri pesantren Suryalaya, dan ibu yang bernama Hajah Juriyah. Penempuh jalan cahaya tidak pernah menghabiskan waktunya untuk mengutuk kegelapan. Para wali dan sufi menyelinap dalam dunia sunyi, meski tubuh fisiknya berada di tengah hamparan kehidupan, di tengah hiruk-pikuk masyarakat. Kiai alim dan sufi yang menjadi rujukan warga, sering terdiam, bertapa di tengah keramaian, merenung di tengah rimba tawa dan keluh kesah. Perjalanan panjang Aba Anom menempuh jalan pengetahuan bermula dari pesantren keluarganya. Ia mendapat didikan dari ayahanda, yang mengajari santri-santri dari penjuru Nusantara. Pada tahun 1923 sampai tahun 1928, Aba Anom belajar di Fairvlock School, sekolah dasar di Ciamis. 2 tahun kemudian, pada 1930, Aba Anom mengaji di pesantren Cicarian, Cianjur. Kemudian, ia melanjutkan pengembaraan ke pesantren Jambudipa Cianjur untuk belajar fikih, nahwu, sorof dan balaghah. 2 tahun berselang, Aba Anom menuju pesantren Gentur Cianjur, ngalap berkah dan mengaji dengan ajengan Syatibi. Ia meneruskan jalan sunyi sebagai santri kelana, menuju pesantren Cirengas di Cimelati, Sukabumi, pada tahun 1935 sampai tahun 1937. Di bawah bimbingan ajengan Aceng Mumu, pengasuh pesantren Cirengas, Aba Anom mendapat tempaan lahir batin, ilmu pengetahuan dan hikmah. Di pesantren ini, Aba Anom mengalami berbagai tantangan yang kelak menjadikan dirinya teguh dalam berdakwah dan mengajar santri. Ajengan Aceng Mumu seorang ulama ahli silat dan pengajar kearifan. Dalam usia muda, Aba Anom dipercaya menjadi wakil talqin Abah Sepuh. Aba Anom tertarik mendalami ilmu kanuragan dan silat, semenjak diperkenalkan oleh ajengan Aceng Mumu. Kemudian, ia memperdalam dengan berguru kepada ahli silat dan alim, Syekh Haji Junaidi di pesantren Citengah, Panjalu. Perjalanan panjang berguru pada beberapa ulama di Jawa Barat tidak lantas menjadikan Aba Anom berhenti belajar, ia meneruskan langkah dengan menyusuri jalan hikmah sebagai santri kelana. Untuk meningkatkan kepekaan batin, Aba Anom melakukan riyadah dan ziarah ke makam para wali ketika mengaji di pesantren Kaliwungu Kendala, Jawa Tengah. Ayahandanya, Abah Sepuh memerintahkan perjalanan panjang ziarah ke makam para wali. Riyadah semacam ini juga dilakukan beliau hingga di Bangkalan, Madura, bersama kakaknya, Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Pakih Talaga, Majalengka, yang menjadi wakil Abah Sepuh. Aba Anom menikah pada usia 32 tahun, pada kisaran tahun 1938, dengan Is Siti Ruyana. Pernikahan ini, juga tidak menjadikan Aba Anom berhenti belajar. Sejenak setelah menikah, Aba Anom meneruskan petualangan ke Tanah Suci, berziarah dan beribadah haji di Makkah, Madinah. Di Hijaz, Aba Anom belajar ragam ilmu, tafsir, hadis, fikih, kalam, dan tasawuf. Dalam pengembaraan pengetahuan dan menyusuri pematang kearifan, Aba Anom mengikuti sekaligus mengukuhkan Tarikah Qadiriyah Naqsyabandiyah TQN. Aba Anom menjadi tulang punggung pengembangan pesantren Suryalaya. Ketika ayahandanya Abah Sepuh wafat pada 1956, ia menggantikan peran untuk mengajar santri dan menjadi rujukan masyarakat. Aba Anom mengembangkan pesantren dengan ilmu agama, cahaya hikmah dan pengembangan masyarakat. Beliau bergerak dengan menginiasi pembangunan irigasi untuk pertanian, membuat kincir air tenaga listrik, dan beragam inovasi untuk peningkatan ekonomi warga. Ketika terjadi perselisihan antara pemerintah Republik dengan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITI, Aba Anom tidak tinggal diam. Ia membela pejuang Republik untuk menegakkan kemerdekaan. Dalam catatan Asep Salahuddin, Aba Anom wali fenomenal abad 21 dan ajarannya, 2013. Aba Anom sepanjang hidupnya tidak hanya terus menjalin silaturahmi dengan siapa saja tanpa memandang asal-usul dan mazhab yang digunakan. Aba Anom berkomunikasi lintas kultur, ideologi dan memandang manusia dengan cinta, dengan kasih sayang. Ketika sudah sepuh, Aba Anom tetap setia mencurahkan mutiara hikmah dan berkah, bahkan ketika beliau harus berdiam di atas kursi roda. Hampir setiap pagi, termasuk Minggu dan Jumat,
pada usai subuh, dengan sabar, tenang dan penuh harap, ratusan orang lelaki, perempuan, tua, muda, anak-anak duduk di beranda sebuah bangunan di tengah kompleks pesantren Suryalaya. Seringkali mereka harus berdiri dalam barisan yang memanjang hingga gapura pesantren. Mereka menunggu pintu bangunan berwarna coklat mengilap kekuning-kuningan dibuka. Di sanalah, Aba Anom tinggal sepanjang usianya. Saya sering melihatnya lebih banyak mendengarkan daripada berkata-kata, lebih banyak diam daripada gerak. Pangersa lebih kerap menyimak keluhan, curhat dan pengaduan tetamunya. Keadaannya bagaikan samudera, segera mewadahi apapun yang datang dan jatuh kepadanya. Keluhan, pengaduan, keinginan atau permohonan selalu diterimanya dengan dada yang lapang, tanpa riak, tanpa gelombang, tulis Dekan IALM Suryalaya ini, Salahuddin, 2013/8. Dalam sebuah kuliah subuhnya, Aba Anom mengajarkan petuah keindahan. Hayu urang ngurus ucapan jeung tindakan sangkan salamet, ayeuna urang gunakan supaya diri urang selamat lengkahna, salamet usik malikna, salamet usahana, salamet ngobatana, salamet ngubaranana, salamet barayana, salamet indung bapana, salamet jeung sararea. Anu akhirna teu aya halangan rintangan dina sagala tingkah laku, insya Allah kabuka bagja dunya akhirat. Allah sanggupan ti baheula dugi kakiwari oge dalanggeun kene ayana saat mantena. Mari kita jaga ucapan dan tindakan agar selamat. Sekarang, yuk kita gunakan ucapan dan tindakan itu, agar diri kita selamat. Selamat langkahnya, gerak-geriknya, bisnisnya, selamat pengobatannya, kerabatnya, orang tuanya, dan selamat semuanya. Sehingga, akhirnya kita tidak terhalang rintangan dalam seluruh aktivitas. Insya Allah terbuka jalan kebahagiaan dunia akhirat. Allah sangat kuasa untuk itu, dari dahulu sampai sekarang karena dirinya kekal adanya sampai kapanpun. Aba Anom dikenal sebagai ulama yang dermawan. Beliau selalu memberikan makanan kepada seluruh tamu yang hadir ke rumahnya. Setiap harinya, ratusan tamu berkunjung ke dalam beliau untuk silaturahmi, mengaji atau meminta petuah hikmah pengobat segala kegalauan hati. Bila malam tiba, seluruh waktu Aba Anom didedikasikan hanya untuk Allah, Sang Maha Cinta. Aba Anom menuntaskan wirid, beribadah dan bermunajat. Pada tiap malam, pada kisaran pukul 2 malam, Aba Anom bangun tidur langsung mandi tobat, salat dan menuntaskan wirid hingga subuh. Kemudian, beliau menunaikan salat Isra, lalu mulai menerima tamu, ungkap cucu pertama Aba Anom, Witri N. Pertiwi, sebagaimana ditulis Salahuddin, 2013/17. Dalam kitab Miftahus Sudur, karya pangersa Aba Anom, diawali dengan kutipan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bila seseorang fakir datang kepadamu, jangan memulainya dengan ilmu. Tetapi, mulailah dengan kelembutan dan kasih sayang. Sebab, ilmu membuatnya merasa asing kepadamu dan kasih sayang membuatnya akrab denganmu. Dalam sebuah petuah, sebagaimana dicatat Salahuddin, 2013/23, Aba Anom mengungkap, ulah rek nihlaan kana kersaning Allah jeung Rasulna, anu akibatna poho weh kanu mere, poho weh kanu ngersaken, geus puguh keur datang musibah mah, cacakan keur datang nikmat oge teu inget. Kanikmatan bae anu digulung teh, tetembus kanu mere kanikmatanana. Ku naon, ku tetuman inget ka Gusti Allah. Aya watesna resep teh, sing boga rasa cinta ka anak, cinta ka pamajikan, cinta ka harta benda. Tapi, meakeun pisan kanu merena. Kumaha eta teh akibatna, rasa anu bogana takabur, ujub, ria, akhirna ngakhir-akhir waktu. Jangan mendahului kehendak Tuhan dan Rasul-Nya sehingga membuat kita lupa terhadap Sang Pemberi, lupa terhadap Yang Maha Berkehendak. Jangankan saat ditimpa musibah, bahkan ketika mendapat banyak nikmat pun sering kita lupa. Selalu saja kenikmatan yang dipikirkan, tak ingat kepada Yang Memberi. Mengapa? Lantaran tidak terbiasa mengingat Tuhan. Cinta itu ada batasnya, hendaknya punya rasa cinta pada anak, istri, dan harta benda. Tetapi, kecintaan itu menghabiskan kecintaan kepadanya. Jadi, apa akibatnya? Diri dikuasai sifat takabur, angkuh, ria dan akhirnya gemar mengakhir-akhirkan waktu. Seluruh narasi kisah hidup Aba Anom menuntaskan hikmah dan pelajaran betapa pengabdian menjadi inti hidupnya. Aba Anom menginisiasi rehabilitasi pecandu narkoba, kampus, dan lembaga pendidikan terpadu. Beliau tidak sekedar mengajarkan ilmu, namun juga bergerak di masyarakat dengan kelembutan hati, dan gerakan konkret dalam mengabdi. Aba Anom wafat pada tanggal 5 September tahun 2011,
setelah mengabdi berpuluh tahun melayani warga dengan kasih sayang dan pengabdian. Al-Fatihah. Semoga pesan cintamu tetap abadi, wahai wali Allah, wahai Syekh Sahibul Wafa Tajul Arifin. Sumber, hobiindonesia.id. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.